Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ba'du rahmatan lil 'alamin, wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, tak bosan-bosannya kita bersyukur atas nikmat Allah, yang mana di pagi yang penuh barokah ini Allah masih menancapkan yang namanya halawatul iman, yaitu adalah manisnya iman. Salawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasul, kita tergolong umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu orang tua kami yang kami hormati, sebelum kita memulai kajian ini, mari kita buka dengan beristighfar bersama, bersalawat bersama, serta bertasbih bersama, dengan harapan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita semua, baik itu urusan dunia terlebih urusan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah, mudah-mudahan istighfar, salawat, tasbih yang barusan kita lantunkan Allah berkenan dalam kehidupan kita, sehingga Allah berikan kemudahan bagi kita semua, baik itu urusan dunia terlebih urusan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu orang tua kami yang kami hormati, tentunya di minggu kali ini kajian kita berbeda daripada yang biasanya. Yang mana biasanya kita mengkaji tentang masalah tasawuf. Namun dalam kali ini yang akan kita kaji tentang masalah saudara kita, bagaimana menumbuhkan yang namanya kesyukuran, rasa kepedulian kita kepada saudara kita yang ada di Palestina. Bapak Ibu orang tua kami yang kami hormati, di dalam sebuah riwayat baginda Rasul mengatakan bahwa kafa bil mar'i kadiban ay yuhadditha bi kulli ma sami'a. Kafa bil mar'i kadiban ay yuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukup seseorang itu menjadi pendusta. Saya ulang sekali lagi. Cukup seseorang itu menjadi pendusta bila dia membicarakan semua informasi yang dia dengar. Maknanya adalah bahwa di dalam ilmu balaghah dikatakan bahwa yang namanya khabar itu, berita itu ada dua. Yang pertama bahwa khabar itu atau berita itu ya'tamilu sidqu wal kadhib. Berita itu bisa benar dan bisa dusta. Ketika berbicara tentang berita, maka yang harus kita tanamkan pertama kali adalah ketidakpercayaan. Kenapa? Karena kita harus meng-cross-check kembali, melihat kembali berita yang ada, yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang tentang masalah Palestina ini, pertanyaannya adalah bahwa apakah berita yang selama ini yang kita dapatkan di tengah-tengah kehidupan kita, apakah menjadi bahagian sesuatu yang benar atau dusta? Maka harus kita ketahui bahwa berita yang selama ini muncul di tengah-tengah kita lebih banyak benarnya tentang masalah saudara kita yang berada di Palestina. Kalau engkau tidak setuju tentang masalah pembelaan kepada saudaramu yang ada di Palestina, jangan engkau biarkan lisanmu untuk memberikan berita yang tidak pada tempatnya. Kalau engkau tidak mampu mengeluarkan yang namanya harta untuk saudaramu yang berada di Palestina, maka jangan engkau sebarkan berita dusta yang muncul di tengah-tengah masyarakat kita. Yang paling tajam pada diri manusia itu bukanlah perbuatannya. Yang paling tajam
dengan cara-cara yang di luar daripada kebiasaannya, sehingga saudara kita nyawanya direbut seperti kapas yang terbang, mudah untuk diambil. Kita tidak peduli siapa yang benar, siapa yang salah. Yang kita tanyakan adalah hati nurani kita. Bagaimana kalau seandainya kita di posisi mereka? Sakit tidak hati kita? Sakit. Bagaimana kalau seandainya kita di posisi mereka? Jangankan untuk makan, jangankan untuk beribadah, menghirup udara saja, itu mereka was-was, takut. Kita pada hari ini masih tidur di kasur yang paling nyenyak, masih dapat berkumpul bersama dengan keluarga yang kita cintai. Di mana letak aturan kita? Padahal Allah katakan di dalam Al-Quran bahwa innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beriman adalah bersaudara. Engkau mau dikatakan manusia yang beriman, tapi ketika saudaramu merasakan yang namanya pelit dunia, kehancuran dunia, engkau bungkam begitu saja, engkau diam begitu saja. Kita tidak mesti bertanya siapa yang benar, siapa yang salah, ketika hati nurani kita masih ada, ketika rasa kepedulian kita masih terancam dalam dada kita. Harusnya kita bertanya, kalau seandainya anak diperlakukan seperti itu bagaimana? Kalau seandainya orang tuaku diperlakukan seperti itu bagaimana? Kalau seandainya suamiku, istriku diperlakukan seperti itu bagaimana? Tanya hati nurani. Tidak perlu kau cari beritanya yang benar yang salah. Ketika saudara kita berlumuran darah, kurang bukti apa lagi? Ketika saudara kita sampai menghilangkan nyawanya, kurang bukti apa lagi? Saya pada prinsipnya bukan orang yang lain. Ketika berbicara tentang Palestina, tentunya ada yang saya ngerti. Dalam hal kali ini, mufti dunia, Syekh Ali Jum'ah, ulama Mesir yang karangannya itu ribuan, sampai menyewa, sampai beli ruko 6-8 ruko hanya untuk meletakkan bukunya. Bayangkan, ruko itu diisi oleh buku, bukan manusia. Beliau mengatakan apa? Kali ini ada wajib, kata beliau, aku sepakat dengan apa yang dilakukan saudara kita di Palestina. Beliau membela Palestina. Ya, betapa kejamnya mereka membunuh anak. Apa salah anak kecil ini? Apa salah mereka? Mereka tidak tahu apa-apa. Bayangkan, kalau seandainya itu di posisi kita, betapa naifnya hati kita, betapa busuknya cara berpikir kita, ketika empati kita, rasa kepedulian kita itu tidak muncul. Sekurang-kurangnya bisa menjaga. Kalau engkau tidak mampu mengeluarkan hartamu di jalan Allah, kalau engkau tidak mampu berbuat di jalan Allah, sekurang-kurangnya adalah lisanmu dijaga. Jaga lisanmu. Tapi ketika engkau mau membantu, tapi hartamu tidak ada,
Arahkan tanganmu, minta kepada Allah, ya Allah, ringankanlah penderitaan saudara kita yang ada di Palestina. Bapak Ibu orang tua yang kami hormati, memang betul ketika Palestina ini hancur, itu sudah dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW. Tapi nanti sebagai bentuk pertanda bahwa kiamat akan dekat kepada kita, nanti bukan sekarang. Karena masih banyak di antara kita yang memandangkan azab. Masih banyak di antara kita yang masih menyebut nama Allah. Memang betul Palestina akan hancur di masanya. Kenapa? Karena sebagai pertanda bahwa kiamat sudah dekat. Itu sudah memang menjadi sunnatullah. Menjadi sunnatullah. Palestina itu hancur menjadi sunnatullah betul. Dan bukan sekarang. Bukan sekarang. Maka ada beberapa yang harus kita pertimbangkan. Kenapa kita harus membela Palestina? Mungkin ini menjadi tasyiat bagi kita, penyemangat bagi kita, agar kita lebih peduli kepada saudara kita yang berada di Palestina. Yang pertama, dalam catatan sejarah bahwa di Palestina itu ada namanya Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini adalah masjid tertua. Siapa yang bangun Masjidil Aqsa? Yang membangun Masjidil Aqsa adalah Nabi Adam alaihissalam. 40 tahun setelah membangun Masjidil Haram. Berarti Masjidil Aqsa itu adalah masjid tertua. Yang membangun adalah Nabi Adam alaihissalam. Selama 40 tahun setelah membangun Masjidil Haram. Bayangkan, Masjidil Haram setelah dibangun, Nabi Adam alaihissalam membangun yang namanya Masjidil Aqsa. Dalam catatan sejarah juga bahwa Masjidil Aqsa pernah menjadi kiblatnya umat Islam. Dulu kiblat kita di sana, bukan di Ka'bah. Tempat tumpuan kita, menghadap sholat kita bukan di Ka'bah dulu, melainkan di Masjidil Aqsa. Masjid tertua. Apa lagi? Kiblat pertama umat Islam, pernah menjadi kiblat umat Islam. Masjidil Aqsa ada nama kotanya, yaitu Baitul Maqdis. Masjidil Aqsa terletak di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini adalah titik akhirnya Isra. Titik akhirnya Isra. Dan titik awalnya Mi'raj. Yang sering kita dengar adalah Isra Mi'raj. Titik akhir dari perjalanan
Mi'raj udah di Baitul Maqdis. Berarti Isra Mi'rajnya baginda Rasul awal dan akhirnya berada di Baitul Maqdis. Pertanyaannya, di manakah Baitul Maqdis? Di Palestina. Coba, Bu, Pak, Isra Mi'rajnya baginda Rasul adalah bukti bahwa sholat kita dibagi. Kalau seandainya baginda Rasul tidak melakukan Isra dan Mi'raj pada saat itu, maka sholat kita tidak seperti ini. Rokaatnya pasti banyak. Boleh dicek di dalam kitab I'anatul Talibin, syarah daripada Fathul Mu'in. Di sana dikatakan bahwa perjalanan baginda Rasul dalam Isra Mi'rajnya adalah meminta kurangnya rakaat sholat. Kita 23 ayat ngeluh sholat tarawihnya. Ngeluh kan? Ngeluh. Kita cari yang 11 rakaat. 11 rakaat itu bermasalah juga. Lama kali ustaznya ceramah. Dia mana itu? Pakai 23 salah, pakai 11 salah. Maka Rasul sudah tahu ini umat banyak ngeluhnya, banyak protesnya. Mau yang simpel aja. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra Mi'raj agar kurang rakaatnya. Maka coba subuh cuma 2, maghrib cuma 3, sisanya 4. Dulu Nabi Adam alaihissalam 50 rakaat. Gimana? Pening kepala kita. Ya. Berarti Baitul Maqdis adalah titik awal dan titik akhir dari Isra Mi'rajnya baginda Rasul. Selanjutnya adalah bahwa Baitul Maqdis atau Palestina adalah Baladul Anbiya, negerinya para nabi. Di sana banyak nabi. Di Palestina itu banyak nabi. Dulu nabi itu banyak dari Palestina. Siapa dia? Ada Nabi Ya'qub alaihissalam, ada Nabi Yusuf alaihissalam. Orang Palestina kata-kata. Ada Nabi Yusuf alaihissalam, ada Nabi Hud alaihissalam, ada Nabi Daud alaihissalam. Kalau kita tuangkan di sini, banyak para nabi dari sana. Selanjutnya, Baitul Maqdis dalam catatan sejarah adalah Ardul Mahsyar wal Mahsyar. Baitul Maqdis
Palestina. Disinilah nanti umat manusia akan dikumpulkan. Maka dikatakan bahwa Baitul Maqdis itu adalah Ardul Mahsyar, tempat di mana kita berkumpul pada saat menjelang hari kiamat. Selanjutnya, Palestina yang kita kenal selama ini adalah Palestina di mana tempat Dajjal akan terbunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Di mana Dajjal akan terbunuh? Siapa yang membunuh? Nabi Isa alaihissalam. Nabi bukan Tuhan. Nabi Isa itu adalah Nabi. Maka Nabi Isa alaihissalam yang akan membunuh Dajjal di mana? Coba. Sempat ini hancur bagaimana? Selanjutnya, baginda Rasul dalam sebuah riwayat pernah mendoakan tentang Yaman dan Syam. Yaman dan Syam. Dulu Palestina bahagian daripada Yaman dan Syam. Maka Palestina adalah negara yang pernah didoakan oleh baginda Rasul. Kurang apa lagi? Kita perkuat lagi bahwa Palestina dalam catatan sejarah adalah tempat berdakwahnya para sahabat. Para sahabat banyak berdakwah di Palestina yang kita kenal sekarang dengan Palestina. Salah satunya adalah dalam catatan sejarah, yaitu adalah Usama bin Zaid bin Harithah. Usama bin Zaid bin Harithah. Ini dalam catatan sejarah. Timbul pertanyaannya lagi, Ustaz, kenapa mesti Palestina? Kenapa tidak Indonesia? Kenapa tidak Indonesia? Kenapa mesti Palestina? Ustaz kami pengen termasuk hamba yang dipilih oleh Allah masuk surga lewat jalan tol cepat. Kenapa tidak Indonesia? Kenapa mesti Palestina? Ulama mengatakan bahwa qadrul iman, kadar keimanan masyarakat Syakiyah, masyarakat Palestina itu berbeda dengan umat yang lainnya. Imannya di atas rata-rata. Imannya di atas rata-rata. Coba bayangkan ketika diambil orang yang dia cintai, nangis. Tidak. Dia katakan apa? Alhamdulillah, subhanallah, bersyukur dia. Ketika suaminya diambil dia senang. Dia katakan jihad fisabilillah. Dan kita pasangan kita diambil,
tingkat kadar keimanannya berbeda dengan umat yang lainnya. Kita satu saja kita berbuat kita di umat tentang masalah keputusan MK. Ribut kita, ribut. Ya harus keputusan. Kalau nggak itu kita merajalela suka-suka aja di Indonesia. Oke, saya nggak mau. Oke, balik. Pertanyaannya, kenapa mesti rakyat Palestina? Karena darah yang dicucurkan dari pewaris sebelumnya. Siapa itu? Al-Anbiya, para nabi. Apa itu yang diwariskan? Kesabarannya. Coba bagaimana Nabi Yusuf difitnah, dituduh Nabi Yusuf melakukan perbuatan asusila, padahal cewek tadi yang tergila-gila dituduh Nabi Yusuf melakukan perbuatan asusila dengan tingkat kesabaran yang luar biasa. Maka Nabi Yusuf lulus dari yang namanya ibtilah, ujian Allah. Itu diwariskan sampai ke bawah. Dan yang terakhir kata para ahli ulama, kenapa mesti Palestina? Karena Palestina adalah negeri, salah satu negeri yang paling banyak melahirkan ulama. Maka dikatakan bahwa ulama warasatu dengan bijak. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Maka para ahli ulama, calon-calon ulama dimatikan. Kenapa dimatikan? Supaya tidak ada yang menyebarkan risalah kenabian. Kalau ulama sudah mati, kiamat tidak. Kalau ulama sudah tidak ada, maka kita akan kiamat. Itu salah satu tandanya. Pikir kita, siapa yang mewariskan keilmuan Nabi? Adalah ulama. Ulama kalau nggak ada, apa yang terjadi? Hancur. Tapi betul-betul ulama ya, bukan ulama karbitan. Jadi inilah beberapa rangkaian sehingga kita wajib membela Palestina. Kalau engkau tidak mampu, sekali lagi saya ulangi, jaga lisanmu. Masalah siapa yang benar, siapa yang salah, ketika ada pertumpahan darah, tanya hati nuranimu. Kalau seandainya posisi itu aku yang Allah letakkan pada diriku, apa rasanya? Makanya hari ini kepengurusan PKN Baitur Rahman sudah menghimbau kita, bagi bapak-bapak yang bisa, bagi ibu-ibu yang bisa ikut berpartisipasi, silahkan berangkat. Bagi yang tidak bisa, jaga lisannya. Jangan
yang dimiliki oleh syariat masyarakat Palestina. Kadang-kadang kita minta kepada Allah karena senjata yang paling ampuh di muka bumi Allah ini adalah doa, yaitu berdoa. Mungkin itulah ceramah kita yang singkat dan padat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Sebelum kita tutup, mari